tag P-nya kan sudah hilang ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi blog dengan Next.js. Baik, kita masuk ke video episode 4. Kali ini kita akan membahas tentang fetch data JSON. Oke, langsung saja ya. Kita ke konsepnya dulu. Kalau di video versi 3 kemarin, kita kan sudah bicara layout sama komponen ya. Nah, di video yang ketiga kemarin, ini masih statis. Datanya masih belum nyambung ke database gitu ya. Nah, kita sekarang sudah mulai bermain database, tapi belum database di server ya. Kita main database lokal dulu. Kita pakai JSON. Nah, nanti data dari file-file JSON ini akan kita masukkan ke komponen dan layout gitu ya. Nah, alurnya seperti ini. Misalkan kita mau mengganti menu yang ada di header. Header kan ada menunya ya. Nah, ini mau kita ganti. Caranya begini, alurnya ya. Kita sediakan sebuah file JSON gitu ya. Nanti file JSON ini akan dibaca oleh page index ya, index.js. Kemudian page index ini melalui function ini get initial probe akan menghasilkan data. Datanya biasanya disimpan di probe seperti ini ya. Nah, nanti data ini akan kita lempar ke layout. Dari layout nanti kita lemparkan lagi sampai ke komponen. Nah, barulah di komponen di render. Itu kalau misalkan datanya itu kita lemparkan ke layout dan ke menu. Ke komponen. Atau bisa juga dari page ini datanya langsung kita lempar ke komponen. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari index ya, pakai fungsi get initial probe ini. Nanti kita simpan datanya di sini. Contohnya ya, misalkan kita punya database artikel. Nah, ini kita ambil lihat function ini akan menghasilkan ini ya, yang probe.post ini loh. Nah, kemudian data post ini akan kita lemparkan ke artikel di komponen artikel. Lalu setelah nyampe di sini ya baru kita render. Nah, konsepnya gitu aja sebenarnya. Oke, kita langsung praktek di coding ya. Kita kembali ke script ya. Oke, ini script kita yang kemarin. Nah, di awal ini kita siapkan datanya dulu. Untuk data yang JSON, paling enak kita bikin folder aja ya. Seperti yang kemarin, kita bikin folder baru namanya apa? Data dummy itu aja ya. Berarti gini, mkdir spasi data dummy gitu ya. Data dummy itu data sementara, belum ke level database ya. Oke, seperti ini. Di sini sudah muncul foldernya ya, data dummy. Jangan lupa di change mode, chmod 777 spasi main r, foldernya data dummy. Oke, sudah siap data dummy-nya. Kemudian kita bikin file baru di sini ya.
Katakanlah kita bikin file yang namanya apa, menu ya, menu.json. JSON ya, JSON itu kepanjangan dari JavaScript Object Notation. Oke, kita bikin data dummy-nya dulu ya. Caranya gini, ini kita kasih apa, kurung kotak kayak begini, kemudian kita tentukan barisnya kayak gini ya. Katakanlah ini kita kasih nama apa, kolomnya kode misalkan gitu ya. Datanya kita isi apa, next.js misalkan ya. Sorry, kok datanya, kodenya kodenya kita isi nx misalkan gitu ya, jangan next. Kemudian ini kita tambahi title, tapi ini harus ada kurung ya. Sorry, kok kurung, petik. Nah kayak gini, titelnya kita isi next.js. Itu, ini data yang pertama. Kita bikin beberapa data ya, berarti gini aja, paling belakang ini kasih koma, terus yang tadi kita paste, misalkan kodenya apa, Dino. Titelnya kita isi apa ini, Dino TS gitu ya. Kita kasih koma lagi, PHP misalkan ya. Detailnya kita isi PHP. Sampai satu lagi ya. Nah, kita bikin berapa nih? 4 dulu ya. Oke. Nah, maksud saya data menu di JSON ini nanti yang akan menggantikan ini, menggantikan di mana, di header yang ini ya, akan menggantikan yang ini. Nah, menggantikan yang ini loh, menggantikan yang ini. Nah, yang ini nanti data-data di sini harusnya munculnya adalah kita di Next.js, PHP, JavaScript dan sebagainya. Gitu ya, bisa dipahami ya targetnya ya. Oke, kembali lagi ke coding. Nah, tadi di PowerPoint kan kita perlu membuat sebuah function ya, sebuah function untuk mengambil datanya dulu. Berarti kita bikin function di sini ya, di apa, di bawahnya kurungnya ini, export function home ini. Kita bikin fungsinya gini caranya, home titik get initial prop. Nah, ini aja. Kemudian ini kita kasih sama dengan, terus kurung buka tutup ini, terus kita tambahi ini. Nah, seperti ini aja scriptnya. Nah, kemudian di dalamnya get initial prop ini ya seperti biasa kita kasih return. Ini untuk mengambil mengembalikan datanya. Nah, kayak gini aja. Terus datanya yang kita kembalikan itu kita kasih nama apa, prop, gini aja ya. Terus ini kasih titik 2. Nah, kurung kurawal buka tutup kayak begini. Oke, berarti ini function get initial props-nya sudah. Tinggal ini dari sini kan kita lempar ke layout dulu kan ya. Berarti di sini di home ini ya,
karena mau kita lempar ke layout, di home ini kita tambahi gini, kurung kurawal buka tutup ini, terus tengahnya dikasih variabel props ini, gitu ya. Nanti variabel prop ini yang asalnya dari sini ya, dari sini itu nanti akan kita lemparkan lagi ke layout, gitu ceritanya. Oke ya, sekalian saja kita selesaikan yang ini dulu, ya, yang ini dulu. Ini kita kasih nama apa ya ini ya, menu gitu aja ya, menu. Nah ini menu ini kita ambil dari mana gitu ya. Nah ini menu ini seharusnya ini ngambil data atau ngeload data dari JSON ini tadi. Makanya JSON ini harus kita import dulu ya, harus kita import ya. Caranya ya diimport seperti biasa. Sini kita tambahin import apa, menu gitu aja ya, from ini keluar dulu dari sini, kemudian masuk ke data dummy, masuk lagi ke menu JSON. Nah yang ini sudah kita import ya, JSON-nya sudah kita import menjadi menu ya. Nah kemudian menu yang huruf besar tadi kita panggil di sini. Sudah, gitu aja, selesai ya. Ini untuk urusan yang index.js. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita perbaiki yang bagian layout dulu. Nah kita buka yang layout. Yang layout kemarin kan kita sudah punya parameter properti children ini ya. Padahal nanti ketambahan ini tadi ya. Berarti di sini kita kasih tambahan apa? Kita bikin sama aja ya, props gitu aja ya. Kita bikin props di sini ya. Nah berarti nanti di ini kembali lagi ke index.js. Sorry ini agak bolak-balik ya. Di bagian index.js ini yang bagian layout ya, yang bagian layout kan ada ini prop ini, atau mungkin gini deh, biar apa namanya biar ada bedanya ya. Ini kita bikin layout prop ini ya, biar tahu bedanya ya. Layout prop berarti kalau di sini layout prop, di sini ya, di sini kita bikin ini layout prop prop ini ya, sama dengan, nah kita sama dengankan dengan ngambil dari sini ya. Nah gini ceritanya, layout prop bener ya tulisannya ya. Oh ya, atau kalau susah-susah ya kita copy aja. Nah ini kan pasti sama kan ya. Nah gitu caranya. Nah ini prop yang ini ya, ini sudah kita lempar ke layout ya kan. Dimana prop ini sendiri asalnya dari sini tadi gitu. Cuma di sini prop ini ada banyak, ada prop terus punya anak lagi menu. Berarti ini masih ada yang kurang ya. Sorry. Ini yang ke header ini kan menunya saja yang ke sini kan ya. Berarti ini bukan prop ini tapi prop titik menu gitu. Ini prop titik menu
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, biar nggak bingung kita selesaikan dulu sampai di headernya. Saya buka yang header ya. Yang header mana? Ini ya. Yang ini ya. Nah, di header berarti kita sediakan parameter di sini ya. Parameter di sini kita kasih nama apa nih? Menu gitu aja lah ya. Menu. Nah, menu ini nanti ngambil dari layout dari layout prop tadi ya. Ambil dari sini. Nah, layout prop itu ngambil dari prop titik menu. Prop titik menu ngambil dari, nah ini get initial prop. Alurnya gitu. Oke. Kita kembali ke header. Nah, kita sudah punya seperti ini, berarti yang bagian sini, yang ini tadi, yang ini ya, ini sudah siap kita ganti. Caranya ganti gini. Ini kita butuh satu aja, yang lain berarti dihapus ya. Nah, ini kita hapus. Sorry, kok nggak mau hapus. Nah, sudah kehapus. Nah, berarti di bagian ahref ini kita tampilkan data yang asalnya dari sini. Ada kode sama titel ini ya. Berarti di sini karena datanya JSON, ini berarti array ya. Array, maka menampilkannya di sini itu bisa pakai map. Bisa pakai map. Perintahnya gini. Kita kasih kurung dulu, kurung kurawal ya. Kemudian datanya tadi kan ini menu ya. Yang di parameternya ini kan menu. Berarti di sini yang kita looping adalah menu. Itu. Kemudian belakangnya kasih map. Gitu ya, kasih map. Nah, baru map itu perintahnya gini. Kurung. Ini kita enter dulu ya. Kita enter dulu. Kemudian kita bikin variabel. Variabelnya bebas, misalkan variabelnya namanya apa, mn gitu aja ya, mn. Nah, di mn ini bisa kita bikin function. Scriptnya kayak gini. Nah, ini aja. Ini ya. Oke. Kemudian di dalamnya kurung ini bisa kita kasih ini perintahnya yang A ini. Berarti class name P2 ini kita looping atau kita ulangi sebanyak data yang ada di menu JSON. Ini kita cut aja ya. Pindah ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian data yang pengen kita tampilkan berarti isinya menu JSON ini tinggal kita render di sini. Caranya ngerender gimana? Ya gini aja. Ini kita hapus, terus kita ganti kurung kurawal buka tutup gini. Lalu yang kita looping adalah mn-nya. Itu caranya. Yang ini ya, yang mn ini ya. Apa yang kita tampilkan? Misalkan mn titik apa di sini, yang ini aja ya, yang titel ya, mn titik titel. Nah, ini aja. Ini tak bikin gini aja biar nggak terlalu panjang ya. Oke, seperti ini aja. Jadi paham ya logikanya ya. Jadi dari sini kita bikin parameter ini menu ya. Menu ini nanti kita render di sini pakai perintah map. Kemudian ini menu ini datanya
ngambil dari layout prop ya. Sementara layout prop itu sendiri itu ngambil dari sini, ya. Oke, bisa dipahami sampai situ ya. Kita cek lagi ada yang kurang nggak di layout. Oh, ternyata ada yang kurang. Ini di bagian header ini harus kita lemparkan layout prop gitu. Jadi di header tadi kan ada apa? Ada menu ya. Nah, ada menu kan ya. Ini kita bawa menunya, ini kita bawa, berarti kita taruh di sini. Nah, terus kita sama dengankan, kita isi kurung kurawal buka tutup ini, kemudian di dalam kurung kurawal buka tutup ini kita kasih layout prop. Sudah, gitu aja logikanya. Kita simpan dulu ya biar tahu hasilnya ya. Ini kita simpan, yang header kita simpan, yang index kita simpan ya. Terus kita tes, kita jalankan ya. Berarti di terminal kita ketikkan npm run dev, enter. Oke, sudah proses. Nah, sudah ready ya. Kalau sudah ready, kita buka browser, kita akses localhost -2 3000 ya. Menunya sudah ganti apa belum? Nah kan, sudah ganti kan. Ini berubah jadi Next.js, Deno, PHP, JavaScript ya kan. Sudah ganti ya. Kalau datanya kita tambah gimana? Di menu JSON ini datanya kita tambah ya. Ya boleh aja. Ini kita copy, ini kasih koma ya di belakangnya. Terus kodenya ini apa? ASPX ASPX ya. Ini detailnya kita ganti ASPX. Nah, kita tambah satu ya. Ini kita simpan. Coba cek di browser. Belum berubah. Di refresh. Oke, sudah berubah kan? Nambah SPX ya. Coba sekarang kita cek di browser ada errornya enggak? Berarti di sini ya. Kalau pakai Chrome yang ini, yang titik-titik ini loh. Kemudian more tool, dipilih developer tools yang ini ya, atau shortcutnya Ctrl plus Shift plus apa ini, I ya, plus I. Oke, kita cek. Ternyata di konsol muncul error seperti ini. Bukan error sih, apa? Warning ya, warning. Katanya ini each child in a list should have a unique key. Maksudnya gini, yang ini, yang Next.js, Deno, PHP, JavaScript ini kan harusnya kan punya key ya, punya apa ya, punya kata kunci yang unik, kata kunci yang unik. Nah ini pas kita looping tadi pakai map ini nggak ada sesuatu yang unik, makanya muncul warning kayak begini. Nah ini walaupun nggak error tapi kan cukup mengganggu ya. Nanti kalau kena apa ya, dilihat sama klien ini akan apa, nggak enak gitu ya, walaupun nggak error sih. Baik, kita perbaiki aja. Kita kembali ke header. Nah, kita kembali ke header. Di sini, di ini, yang ini ya, yang ahref ini harus kita tambahkan sesuatu yang unik. Harus kita tambahkan key yang unik, yang tidak sama dengan titel satu dengan yang lain. Caranya gimana? Caranya gini aja. Kita tambah key.
Nah, tambah key. Terus ini kita isi sesuatu key-nya gitu ya. Nah, sesuatu yang unik yang bisa dijadikan key ya bisa kita ambil dari sini. Nah, ini kan kalau Anda lihat ini ada kode. Ada kode yang beda. Ini NX, ini Deno, ini PHP, JS, ASP, kan kodenya sudah beda ini, ya kan? Nah, ini bisa jadi key gitu. Bisa jadi sesuatu yang unik di header tadi. Caranya ya gini aja. Key di sini kita tambahi apa? MN titik kode. Sudah gitu aja. Terus kita simpan. Ctrl S ya. Dikompil, biarkan sukses. Terus kita masuk ke browser, kita refresh lagi. Oke, sudah muncul. Nah, di konsol kan nggak ada warningnya lagi. Gitu caranya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa mengimplementasikan yang ini tadi. Dari menu JSON dipanggil dari get initial prop, masuk ke layout. Tadi yang saya ganti apa? Layout prop tadi ya. Dari layout prop nanti dilempar ke header. Dari header baru dirender pakai map itu tadi. Gitu ya alurnya ya. Oke, saya tambahi satu lagi untuk yang bagian ini apa namanya, artikel. Di sini saya bikin dua karena yang satu melalui layout dulu baru ke mana, ke komponen ya. Kalau yang ini dari page langsung ke komponen. Gimana caranya? Beda apa enggak sama layout? Oke, kita kembali ke coding ya. Kita siapkan dulu yang mana, artikelnya dulu ya. Yang ini berarti ya. Kita buka yang artikel.js. Kemudian di sini kita tambahkan parameter bebas, namanya apa? Push gitu aja ya. Push. Nah, kemudian push ini nanti yang kita isikan dari JSON-nya. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke script, lebih baik kita sediakan dulu database-nya ya. Berarti kita masuk ke data dummy, kita bikin file baru, namanya apa ini? Namanya ini aja ya, push.json. Misalkan gini ya, bebas lah. Kemudian kita bikin data sama seperti tadi, seperti ini. Terus kita bikin apa, kolomnya ya. Misalkan apa, ID dulu ya. ID kita isi 1. Kemudian di push itu bisa butuhnya apa sih? Judul ya, judul, title gitu aja ya. Sorry, title. Kita isi apa ini? Belajar Next.js episode 1. Ini ya. Kemudian apalagi? Kita bikin apa? Body ya. Bodinya kita isi. Nah, coba kita bikin bodinya pakai HTML ya. P gini aja ya. Kita isi sembarang, misalkan ini adalah artikel Next.js Next.js episode 1. Nah, gini aja. Ini aja dulu ya. Sudah, kita bikin 2 data ya. Ini jangan lupa dikasih titik koma, dikasih koma. Kemudian ini data yang kedua. Ini ID-nya kita ganti 2. Ini kita ganti 2. Terus ini episodenya kita ganti 2. Tambahin lagi boleh.
kasih koma lagi berarti ya. Ini, nah ini kita ganti berapa? 3 gitu aja ya. Ini 3. Bodinya kita isi episode 3. Oke, dari sini kita kembali ke artikel ya. Kita kembali ke artikel. Nah, di sini bisa kita tambahkan ini, apa namanya, parameter post ini ya. Nah, dari parameter post ini nanti yang kita render ke sini, ke mana, ke kontennya ini. Caranya begini. Kalau di sini di artikel ini kita nggak perlu looping ya, karena kan yang kita tampilkan kan per satu data kan ya. Jadi ini nggak perlu looping, tinggal ini kita render aja. Caranya yang ini ya, yang sampel block ini kita ganti dengan apa tadi, title ya, berarti post dot title, ini aja sih. Kemudian ini tanggal apalagi nih, sama ini apa, penulis ya, ini biarkan aja, kita belum punya data. Nah, kontennya yang kita ganti, kontennya kan ini kan, mulai ini p this block push terus sampai, nah baru ini kan bodinya ya. Ini kita hapus saja, terus kita ganti dengan apa tadi, push titik body kan ya, disamakan dengan yang ini. Nah, disamakan dengan ini ya. Oke, selesai sampai di situ, berarti urusan artikel selesai. Ini kita simpan dulu ya. Terus kita urusi yang bagian indeks. Indeks mana nih? Ini kan ya. Nah, ini seperti yang tadi, ini kita import dulu. Kita import dari push.json ini. Kita kasih nama apa? Push gitu aja ya. From lari ke data dummy. Kemudian ini push.json. Nah, ini sudah kita import. Lalu di bagian function get initialis probe, initial probe, kita tambahkan ini, kita kasih koma. Kemudian tadi di artikel parameternya apa namanya, push ya. Nah, kita samakan aja apa, push titik 2, ngambil dari push, ambil yang ini ya, yang push ini ya. Nah, itu caranya. Kemudian ini di bagian sini, nah artikel kan kita langsung ke komponen ya, ke sini ya. Nah, tadi di push.json datanya kan ada 3 ya kan. Ini kan harus kita looping ini ya. Berarti di sini harus kita tambahi map. Berarti gini caranya, sama seperti tadi. Ini kasih kurung kurawal buka tutup. Terus yang kita looping adalah props dot apa tadi, push ya, ya kan. Yang ini loh, yang push, yang pakai p kecil ini loh. Nah, push dot props dot push gitu ya. Ini yang kita looping pakai map. Nah, gini. Kemudian dari sini kita tambahi variabel seperti tadi. Ini ya. Kita tambahi kurung dulu ya. Terus ini variabelnya apa? P gitu aja lah ya. Nah, seperti ini. Terus kasih sama dengan lebih besar kurung buka tutup. Nah, ini
jadinya kayak begini. Sama persis seperti tadi. Ini kita taruh di sini aja ya kurungnya ya, biar enggak terlalu ke bawah. Nah, ini yang kita looping apa? Yang kita looping adalah artikelnya, ya toh. Berarti ini kita cut, kita taruh di sini, itu aja. Nah, habis itu di artikel tadi kan ada properties yang namanya ini post, ya kan? Ini yang kita isi. Berarti props, apa tadi? Post ya, bukan props, post ya. Post kita paste di sini. Post sama dengan gini ya, sama dengan apa isinya? Isinya adalah apa? P, gitu aja. Isinya ya P ini, ya isinya P. Kan P ini yang kita looping di artikelnya toh. Itu aja sebenarnya. Coba ya, ini kita simpan dulu ya. Nah, sudah sukses. Kita kembali ke browser. Apa ini yang error? Ada yang error? Oh, yang error. Oh, enggak error. Oh, berarti yang pas disimpan awal tadi. Nah, ini loh. Oh, sudah muncul kan? Sudah muncul ini. Belajar Next.js EPS 1, isinya ini, ya kan? Nah, cuma ini lucu di sini tag apa namanya? Tag HTML-nya muncul. Ya kan, harusnya ini P-nya nggak muncul ya. Ini perlu kita tambahi, kita tambahi dengan apa ini? Parse ya. Bisa kita pakai parse. Oke ya, sudah muncul ya. Ada yang error? Oh, warning. Sama dengan tadi. Warningnya each child bla 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 ini. Ada unique key yang apa namanya? Yang ganda. Sama seperti tadi. Di sini, di mana? More tools ini ya. Nah, pasti muncul ini, ya kan? Caranya kita tambah key kayak tadi. Kita balik ke mana? Ke script ya. Di sini kita tambah key. Di depannya post ini boleh kita kasih key sama dengan apa ini? Ya, kita ambil ID dari post.json yang ini loh. Nah, ID 1, ID 2, ID 3 ini kan sudah bisa jadi key ini, ya kan? Berarti ya gini aja, key-nya sama dengan p titik apa ID. Sudah gini aja, kita simpan. Nah, sudah di compile, sudah sukses. Kita cek di browser, kita refresh ya. Nah, sudah hilang, warningnya sudah hilang. Dan ini kita sudah bisa menampilkan konten atau push. Kalau di datanya ada 3, di sini juga muncul 3 kan ya. Ketambahan lagi di sini di menu sini, ini juga sudah ngambil dari database. Oke ya, selesai ya. Hanya tinggal ini PR kita, muncul HTML-nya ini. Ini bisa kok ditangani pakai fungsi apa ya, parse. Saya lupa ini, saya cari di Google aja ya. Kata kuncinya adalah parse. Berarti gini aja, Next.js parse apa HTML gitulah biar lengkap. Nah, oh ini loh ketemu ini HTML React Parser. Nah, ini kita apa namanya, kita buka aja ini.
HTML React Parser ini gimana nih? Oh, cuman kita disuruh install. Kita disuruh install saja ini. Habis diinstal, kemudian baru kita panggil parse, gitu aja. Oke, kita ikuti langkah ini aja ya. Berarti kita kembali ke script. Di sini, ini kita stop dulu, Ctrl C. Kita install yang HTML parse tadi. Berarti perintahnya gini, npm install apa tadi? Daripada susah tak copy aja ini. Nah, copy, taruh sini ya, paste HTML main React main parser spasi main save. Dah, enter. Kita tunggu. Oke, masih proses install. Ya, selesai ya installnya ya. Nah, tinggal kita tambahkan parser tadi. Berarti parsernya di mana nih? Di sini ya, di komponen artikel ya. Nah, di sini parsernya. Caranya gimana tadi? Kita kembali ke browser. Caranya gimana nih? Import, kayaknya seperti biasanya ya. Ya ini aja. Import ini kan. Nah, import parse ini ya. Berarti di atasnya ini kita tambahi import parse from HTML React Parser. Nah, kita tambahi kayak gini. Kemudian di depannya body, berarti di mana? Ini kan tinggal manggil aja kan, parse dalam kurung gitu aja kan. Nah, ini loh. Kita kan suruh begini ya. Nah, berarti gini aja, parse dalam kurung. Nah, itu aja sih. Coba kita simpan, kemudian kita testing. npm run dev. Oke, kita eksekusi lagi. Oke, sudah ready. Kita kembali ke aplikasi kita, terus kita refresh. Error enggak? Masih proses. Oh, apa ini? Kok jadi begini? Oh, salah ini. Salah penempatan. Sorry. Parsernya kok di sini saya. Sorry. Ini salah ya. Parsernya nggak di sini. Parsernya di dalamnya kurung ya. Parse. Nah, gini loh. Ini push bodinya saya taruh di sini. Nah, balik. Sorry. Ini saya save. Sudah compile. Kita refresh. Nah, ini jadinya. Tag P-nya kan sudah hilang ya. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah bisa ya. Jadi menunya sudah dinamis, kita bisa ngambil dari JSON, dan artikel juga bisa ngambil dari JSON. Baik, saya kira cukup. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.